Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Matematika Wajib kelas 11. Kita masuk ke KD yang ketiga, yaitu tentang matrik. Langsung saja, untuk pengertian matrik adalah penulisan yang kita tuliskan ke dalam bentuk baris sama kolom. Kalian perhatikan di gambar. Jadi penulisannya adalah baris itu yang ke samping kanan, jadi ini samping kanan, sedangkan kolom adalah yang dari atas ke bawah, ini dengan kolom. Nah, masing-masing ini disebut dengan elemen, ini elemen, jadi ini disebut dengan elemen satu-satu, artinya adalah elemen yang berada pada baris 1, kolom 1. Sedangkan yang ini berarti baris 1, ini tulisnya baris dulu, baris ke-1, kolom kedua. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua. Sedangkan ini maka disebut elemen baris kedua, kolom kedua. Jadi penulisan elemennya seperti itu. Saya contohkan. Saya punya 3, 2, 4, 5. Misalkan kalian ditanyakan adalah elemen matrik 22, baris kedua, kolom kedua, berapa nilainya? Iya, betul. Nilainya adalah 5. Jadi elemen ini adalah elemen baris kedua, kolom kedua. Jangan saya tanyakan misalkan 1, 2. Elemen 1, 2. Artinya apa? Baris pertama, kolom kedua. Berapa nilainya? Iya, 2. Baris pertama, kolom kedua. Maka nilainya adalah 2. Paham ya tentang elemen matrik? Kemudian yang berikutnya adalah tentang ordo. Matrik ini, matrik A ini adalah matrik berordo 2 kali 2. Maksudnya apa? Matrik 2 kali 2 adalah matrik yang memiliki, di sini ya, memiliki barisnya ada 2. Kolomnya ada 2. Maka ini disebut dengan matrik berordo 2 kali 2. Ordo, ya. Nah, kalau yang saya punya lagi, misalkan matrik B seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini matrik B berordo berapa? Iya, berordo, barisnya ada berapa? 3, kolomnya ada 2. Berarti matrik yang berordo 3 kali 2. Saya kira paham ya. Maka untuk pengertian matrik selesai. Kemudian lanjut ke jenis-jenis matrik. Ada beberapa matrik yang akan kita bahas. Jenis-jenisnya ya, tentunya dilihat jenis-jenisnya. Yang pertama adalah matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang berordo antara baris dan kolomnya sama. Berarti berordo n kali n. Contohnya di sini matrik R 2 kali 2. Maka ini disebut dengan matrik persegi. Kemudian matrik S 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Maka disebut dengan matrik persegi. Lanjut. Yang berikutnya adalah matrik kolom. Matrik kolom adalah apa? Matrik yang hanya memiliki satu kolom. Ini kolomnya. Contoh X, matrik X. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 kali 1. Maka ini disebut matrik kolom. Matrik Y 4 kali 1. Ini juga matrik kolom. Begitu pula matrik baris. Berarti matrik hanya memiliki satu baris.
Contoh P, 1 kali 2, barisnya hanya 1, kolomnya ada 2. Q, 1 kali 3, barisnya ada 1, kolomnya ada 3, maka disebut dengan matrik baris. Lanjut ya, matrik transpose. Matrik transpose adalah merupakan kebalikannya. Jadi ordonya berkebalikan. Jadi contoh ini adalah matrik berordo berapa? Iya, 2 kali 3. Jadi disebutkan barisnya dulu baru kolomnya ya. Jangan kebalik. Yang ini berarti iya, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kalau nilainya sama, ini seperti ini, maka disebut dengan matrik transpose. Lanjut ya. Ntar kita bahas ini mendetail di latihan. Masuk ke matrik diagonal. Matrik diagonal ada syaratnya, yaitu berasal dari matrik persegi. Harus dari matrik persegi ya. Berarti antara baris dan kolomnya sama. Nah, matrik diagonal itu jika apa? Jika diagonal utamanya ada nilainya, kemudian yang lain bernilai 0. Nah, ini diagonalnya. Diagonal tahu ya? Nah, seperti itu. Yang lain bernilai 0, maka disebut matrik diagonal. Kita lanjutkan. Matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah. Ini sama dengan yang tadi lanjutannya, cuma bedanya apa? Salah satu yang di antara atau di samping diagonal utamanya ada nilainya. Contohnya ini matrik A. Nah, membentuk segitiga. Yang lainnya 0. Ini sebenarnya segitiga atas. Kalau yang ini berarti matrik segitiga bawah. Ya, ini harus 0, ini harus 0. Paham ya? Ini matrik segitiga bawah, ini segitiga atas. Syaratnya sama dengan tadi, harus matrik persegi atau matrik diagonal seperti ini. Cuma yang ini ada nilainya. Ini ada nilainya gitu. Paham ya? Kemudian matrik simetri. Jika bagaimana? Jika antara diagonalnya itu bernilai sama. Nih. Ini nilainya sama. Ini nilainya sama. Kayak gitu. Paham ya? Yang letaknya simetris bernilai sama. Saya contohkan misalkan saya punya matrik 3 kali 3 lah. Biar kalian jelas. 1, 3, 5. Yang simetris berarti sini misalkan 6. Sini 6. Sini 2. Berarti sini 2. Sini 7. Sini 7. Oke. Kalian akan lihat. Nah, ini diagonalnya. Maka elemen-elemen yang seletak ini atau simetris ya, itu nilainya sama. Nah, ini dengan ini. Terakhir, ini dengan ini. Nah, gitu. Itu sebenarnya matrik simetris. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah matrik 0. Semua elemennya bernilai 0. Berarti 0, 0, 0, 0. Kayak gitu. Matrik 0. Saya kira tidak ada masalah. Matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik yang merupakan matrik diagonal. Seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Jadi matrik diagonal, tapi yang diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Disebut matrik identitas. Dinotasikan dengan I. Ini akan kita sering pakai.
Jadi matrik identitas. Semua matrik diagonal yang nilainya 1 semua. Jadi misalkan yang 2 kali 2, berarti gimana? Ya sini 1, sini 1, 0, 0. Nah, ini disebut matrik identitas 2 kali 2, produk 2 kali 2. Nah, dari situ selesai ya. Itu tadi jenis-jenis matrik. Kalian catat atau kalian perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang transpose matrik. Ya, dulu saya ganti dulu. Oke. Transpose matrik ini yang kesama antar. Yang kesama antar. Ya, kita bahas yang transpose matrik dulu. Tadi sudah kita singgung tentang transpose matrik bahwa ketika kita memiliki matrik A, ini berada berapa, Mas Mbak? Barisnya ada berapa? 3. Kolomnya ada berapa? 4. Maka hasilnya ntar pasti matrik berada 4 kali 3. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita tuliskan, terserah mau yang tadinya baris atau tadinya kolom jadi baris, atau kalian mau nuliskan barisnya dulu berubah jadi kolom. Terserah kalian. Yang penting kita tukar. Nah, kalian perhatikan. Kalau yang tadinya kolom, ini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita akan rubah di sini berarti menjadi baris. Perhatikan ya. 4 kita tuliskan di sini 4. 5 kita tulisnya 5 di bawahnya. Tadinya ke samping kanan jadi ke bawah. 7, 7, 1, 1. Selesai. Berikutnya, berarti 3 kita tuliskan 3. Min 7 kita tuliskan min 7. 2 kita tuliskan min 2. 9 kita tuliskan 9. Paham ya? Caranya membuat matrik transpose matriknya. Yang terakhir, min 6. Min 6. 8, 8. 0, 0. Min 5, min 5. Selesai. Maka matrik transposnya jadi matrik berada 4 kali 3. Selesai tentang transposnya. Sekarang masuk ke kesamaan dua buah matrik. Saya langsung saja, satu saja cukup. Saya kira paham. Kesamaan dua buah matrik di sini adalah gimana? Berarti kita punya dua matrik yang sama. Atau bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, Mas Mbak. Kita punya 1, 2, 3, 4. Maka matriknya juga yang luas kiri dan kanan sama ya. 1, 2, 3, 4. Ini disebut matrik yang sama. Atau elemen-elemen yang seletak sama. Ini yang seletak. 1 sama dengan 1. 2, sini juga 2. 3, sini juga 3. 4, sini juga 4. Nah, bagaimana ketika kita memiliki persoalan ketika ada dua buah matrik yang kita sama atau kesamaan dua buah matrik? Misalkan saya punya contoh seperti ini, matrik A ini, matrik B ini. Ternyata kalian harus mencari nilai A, B, C, D. Jika matrik A sama dengan matrik B, berarti antara ini dan ini sama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti ya tinggal kita samakan menggunakan ini. Ya, menggunakan sifat kesamaan dua buah matrik. Elemen yang seletak itu akan sama nilainya. Berarti tinggal kita cari yang seletak.
Berarti 1 sama dengan mana? Iya. Kemudian A sama dengan berapa? Betul, 3. Kemudian 7 sama dengan mana? Iya, B plus 2. C sama dengan berapa? Iya, 8. Jadi ini yang seletak. Bisa kalian cermati ya, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, yang seletak ya. Ini A dengan ini. Maka bisa kita cari nilainya. Berarti yang pertama kita dapatkan 1 itu sama dengan D-4. Kita selesaikan ya. Berarti D sama dengan ini pindah ruas kanan berarti 1 plus 4. Berarti 5 sama dengan D. Ketemu nilai D. Yang kedua, kita dapatkan A sama dengan 3. Selesai. Yang ketiga, kita dapatkan ini dulu ya. Berarti 7 sama dengan B plus 2. B, sini 7 dikurangi 2. Pindah ruas ke sini kan ya. 5 sama dengan B. Ketemu B-nya. Yang keempat, berarti C sama dengan 8. Ya, ketemu semua. Berarti bisa kita tarik kesimpulan. Nilai A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 8, D-nya sama dengan 5. Selesai. Itu kesamaan dua matrik. Saya kira seperti itu. Silahkan kalian cermati tadi poin-poinnya adalah yang pertama kalian memahami elemen dari sebuah matrik. Kemudian kalian bisa memahami ordo dari matrik. Yang berikutnya adalah kalian bisa mencermati jenis-jenis matrik apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah tentang transpose matrik. Yang terakhir adalah kesamaan dua buah matrik. Jadi poin-poin itu yang harus kalian cermati. Demikian untuk materi untuk pertemuan kali ini. Besok kita lanjutkan ke operasi matrik. Dan setelah itu, setelah operasi matrik, maka KD yang ketiga selesai. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kalian sudah mempersiapkan untuk penilaian harian lagi. Saya kira seperti itu. Tolong kalian cermati betul, kemudian kalian coba kerjakan latihannya, sehingga besok ketika penilaian harian sudah tidak ada permasalahan lagi. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.